Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Melody Anggraini. I'm from TBI 3 and ID 2461010600002. And here I want to share my talk on a very insightful seminar in recently which is on YouTube titled 225 AI Education Summit AI Impact on Education. This discussion was held and set forth and factory aspect from Google, Android, and Stanford University. As a student, I find this topic fascinating because it's just a student anymore. It's fundamentally changing how we learn and how our future careers will look. Oke, dimana hari ini saya ingin berbagi pemikiran tentang seminar yang sangat berwawasan yang baru-baru saya tonton di YouTube yang berjudul 2025 AI dan Education Summit, yang dimana diskusi ini diadakan di Stanford dan menghadirkan para ahli dari Google, Android, dan Universitas Stanford. Sebagai mahasiswa, saya merasa topik ini menarik karena AI bukan lagi sekedar tren, ia secara mendasar mengubah cara kita belajar dan bagaimana masa depan karir kita nanti. One of the bizarre points discussed was about equity. Sandu Sinha from Google mentioned that AI can be a great equalizer. It provides high-quality research to students who might not have access before, but we have to be careful not with the gap between those who have advanced AI and those who don't. Another thing that stood out to me was how the role of teachers is changing. Instead of just reading people of doing administrative work, teacher can now use AI to handle those tasks so they can focus more on the human side like mentoring and supporting student emotional needs. Yang dimana salah satu poin terbesar yang dibahas dalam tantangan keadilan, Santanu Sinha dari Google yang menyebutkan bahwa AI bisa menjadi penyeimbang yang luar biasa. Ia menyediakan sumber daya berkualitas tinggi bagi siswa yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses. Tapi jika kita juga harus berhati-hati agar tidak memperlebar jarak antara mereka yang memiliki AI canggih yang tidak. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana peran guru berubah, yaitu alih-alih hanya menilai kertas atau melakukan pekerjaan administratif, guru sekarang dapat menggunakan AI untuk menangani tugas-tugas itu sehingga mereka dapat lebih fokus pada sisi kemanusiaan, seperti membimbing dan mendukung kebutuhan emosional siswa. However, the panel also talked about some serious risks that such the term brain rot to describe what happens if students just overthinking to AI without actually learning the process. There are also the risks of loneliness of we repels human connection with just chatbot. In my opinion, we are moving from what we are generate content to a word anymore, but we don't need to have good judgment and critical thinking to make sure the AI's output is score and ethical. Namun, panel juga membahas beberapa resiko serius, yaitu mereka menggunakan istilah brain rot atau pembusukan otak untuk menggambarkan apa yang terjadi jika siswa itu menyarankan semua pemikiran mereka kepada AI tanpa benar-benar mempelajari prosesnya itu seperti apa. Dan ada juga resiko kesepian jika kita mengganti hubungan manusia dengan sekadar robot, yang dimana menurut pendapat saya kita sedang berpindah dari dunia dimana kita membuat konten ke dunia dimana kita mengusi dan menyempurnakan tidak harus menjadi pembuat kode atau penulis ahli lagi, tetapi kita harus memiliki penilaian yang baik dan pemikiran kritis untuk memastikan hasil dari AI itu benar atau etis. Dan kemudian yaitu to wrap up, the most important takeaway for me is that education is about more than just skill. It's about becoming a skilled human being.
AI is a powerful tool, but it should enhance our potential, no replace on broadsword. As a student, I want to embrace AI, but I will use it to challenge my thinking, not just to find the easy way out. Yang dimana text for watching it like keep learning. Yang dimana sebagai penutup dari diskusi seminar tersebut, hal penting bagi saya adalah bahwa pendidikan lebih dari sekedar keterampilan. Ini tentang menjadi makhluk sosial. AI adalah alat yang ampuh, tetapi ia harus meningkatkan potensi kita, bukan menggantikan kekuatan otak kita. Yang dimana sebagai mahasiswa, saya ingin menerima AI, tetapi saya akan menggunakannya untuk menantangkan pemikiran saya, bukan hanya untuk mencari jalan keluar yang mudah atau untuk mencari jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita menerimanya untuk membantu saja. Dan kemudian itu saja yang cukup saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mari terus belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.